Teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film keren yang berjudul Death 2, mengisahkan tentang pasukan khusus Turki yang menerima misi berbahaya untuk membebaskan sebuah wilayah yang akan dibumi hanguskan oleh pasukan teroris. Dalam pasukan khusus Turki terdapat sniper handal yang menjadi kesuksesan mereka dalam menjalankan setiap misi. Oke guys, silakan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Film berawal dengan sekelompok teroris ISIS yang akan mengeksekusi seorang jurnalis wanita yang bernama Saida. Dia diculik oleh ISIS karena meliput sebuah berita tentang kekejaman mereka terhadap warga sipil. Saida akan dieksekusi di depan kamera, agar seluruh dunia menyaksikannya dan tak ada yang berani melawan mereka. Namun tanpa mereka sadari, pasukan khusus Turki yang berjumlah 7 orang sedang mengintai untuk menghentikan aksi para teroris. Pasukan khusus ini menyamar sebagai warga sipil, sementara seorang sniper sedang bersembunyi di bangunan tua yang sudah siap menembak dari jarak 800 meter. Setelah mendapat momen, mereka pun memulai serangan. Dalam sekejap, pasukan khusus ini menghabisi teroris dan berhasil menyelamatkan Saida. Kemudian kita berkenalan dengan 7 anggota pasukan khusus Turki yang dipimpin oleh Letkol Faisal Musa, serta ke-6 anggotanya yang bernama Mustafa, Esref, August, Baybar, Bakir, dan seorang sniper andalan mereka bernama Sersan Arif. Setelah operasi ini berhasil, mereka segera menuju ke lokasi titik pendaratan helikopter. Namun lokasi itu cukup jauh, yaitu berjarak 24 km. Bakir dan August yang menjadi pengawas melihat sesuatu yang mengejutkan. Ternyata mereka menemukan jasad warga desa yang telah dieksekusi oleh ISIS sekitar 3 jam yang lalu. Teroris ini membantai semua warga yang berbeda keyakinan, bahkan anak-anak juga menjadi korban kekejaman ISIS. Arif yang menjadi sniper memberi laporan kepada Faisal bahwa dia melihat para teroris datang ke sana untuk memburu para pasukan khusus. Mendengar itu, Faisal dengan santai mengatakan, biarkan saja teroris datang ke sini karena kita adalah pecinta kematian. Sin kemudian mundur ke masa lalu, di mana saat itu Letkol Faisal memberitahu kepada calon prajurit yang akan menjadi pasukan khusus. Ia mengatakan jika dari ratusan prajurit yang mengikuti latihan, hanya 20 prajurit yang akan terpilih menjadi pasukan khusus Turki. Pasukan khusus akan menjalani misi-misi berat dan sangat berbahaya, karena tujuan utama pasukan ini hanya untuk mengabdi kepada negara dan memberi perlindungan dari segala ancaman. Pengorbanan kita akan dilupakan dan nama kita tak akan dikenang sebagai pahlawan. Saat kita menghembuskan nafas terakhir, satu-satunya yang kita dengar hanyalah keheningan, dan satu-satunya yang kita lihat adalah darah kita sendiri. Kita adalah pasukan khusus yang terlahir bersama dan akan mati bersama. Adegan kembali ke masa kini, di mana teroris ISIS mendekat ke arah mereka. Letkol Faisal dan pasukannya yang bersembunyi segera memerintahkan pasukan artileri untuk menghabisi musuh dengan tembakan jarak jauh. Setelah mereka berhasil menghabisi para teroris, kemudian Faisal mendapat laporan dari markas pusat jika daerah Kurdi sudah dikepung oleh ISIS. Maka dari itu, Faisal dan pasukannya diperintahkan agar segera pergi dari sana. Saida yang mendengar itu kemudian memberitahu Faisal jika dia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk berlindung. Adegan kemudian flashback ke masa lalu. Siang dan malam, para prajurit menjalani latihan berat untuk bisa bergabung dalam pasukan khusus. Mental dan fisik mereka terus dilatih agar menjadi prajurit tangguh yang tidak mengenal kata menyerah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang merupakan sebuah makam Raja Arkadia.
Sebelum mereka beristirahat, Faisal lalu menyuruh Baibar, Ashraf, dan Ogus untuk memeriksa tempat itu. Di malam harinya, mereka bertiga bergerak mengendap-endap ke makam Raja Arkadia. Dan ternyata tempat itu telah dikuasai oleh teroris dengan bersenjata lengkap. Dan baku tembak pun dimulai. Dengan mudah, mereka bertiga berhasil mengamankan area itu, sehingga pasukan Turki bisa bermalam di sana untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Arif yang menyisir wilayah itu kemudian melaporkan kepada Faisal jika dirinya melihat para teroris sedang menyandra warga sipil yang merupakan seorang pria dan wanita serta seorang bocah. Bekir yang melihat itu mengatakan pasukan Turki tak boleh mengabaikan ini. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil. Faisal dan pasukannya bergerak mendekati teroris untuk memberikan serangan kejutan. Sementara Arif akan melindungi mereka dengan snipernya. Di bawah komando Faisal, mereka pun beraksi. Tanpa diduga, ada seorang sniper ISIS yang sudah mengintai mereka di atas bukit. Arif yang mengetahui itu segera melepaskan tembakan jitunya. Akhirnya pasukan Turki berhasil menghabisi mereka semua dan menyelamatkan para sandera. Ternyata pria yang mereka selamatkan terluka cukup parah. Faisal pun segera memberi penanganan medis. Pria itu bercerita jika dirinya adalah kapten polisi di wilayah Kurdi. Namun dia kehilangan 80 anak buahnya yang sudah dihabisi oleh ISIS, dan kini hanya menyisakan dia sendiri. Polisi itu lalu meminta Faisal untuk mengakhiri penderitaannya dengan menembak tepat di jantungnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa dua warga sipil yang bernama Enegul dan Nabat. Saat mereka beristirahat, Arif lalu melaporkan jika tak jauh dari sana ada sebuah pemukiman. Desa itu adalah tempat tinggal Enegul dan Nabat yang bernama Desa Karda. Arif yang memantau desa itu memberitahu Faisal kalau sepertinya desa itu aman dari para teroris ISIS. Dan tak jauh dari Desa Karda ada zona pendaratan helikopter yang akan menjemput mereka besok pagi. Mereka pun mendatangi desa itu dengan penuh waspada. Setelah memastikan desa itu aman, Enegul akhirnya kembali dipelukan ibunya. Waalaikumsalam. Kepala desa yang menyambut Faisal mengenalkan dengan satu-satunya pejuang yang tersisa bernama Boran. Boran memberitahu jika penghuni desa saat ini hanya berjumlah 40 orang, 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Kemudian Boran mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya. Tak lama kemudian, pusat komando menghubungi Faisal. Mereka diberitahu kalau pasukan teroris telah menghancurkan tentara Irak dan Kurdi. Batalion utama ISIS akan menuju Desa Karda yang akan tiba besok siang. Mereka diperintahkan untuk pergi meninggalkan desa ini menuju ke lokasi penjemputan ketika fajar. Boran yang mendengar itu hanya bisa pasrah dengan nasib desanya. Saida berusaha mencegah pasukan Faisal pergi dari sana dan menyarankan Faisal untuk melindungi desa ini, karena jika dibiarkan para teroris ISIS akan membunuh semua penduduk desa. Namun Faisal menolak karena misi utama mereka hanya untuk menyelamatkan Saida dan misi mereka bukan untuk melindungi warga desa. Bagi Faisal, keberhasilan misinya adalah yang paling utama, keselamatan anggotanya adalah tanggung jawabnya. Namun Saida mengatakan jika tugas tentara seharusnya melindungi warga yang lemah. Apakah Faisal dan pasukannya akan membiarkan warga desa yang tak berdosa dibantai oleh para teroris? Ben korkak olmak istiyorum. Gerçek cesaret bu kızı. Mendengar semua ucapan Saida, Faisal hanya bisa istighfar. Faisal yang galau bertanya kepada Ogus apa yang seharusnya kita lakukan. Tanpa diduga, Ogus menjawab,
Jika menuruti perintah atasan, seharusnya kita pergi dari sini. Namun, jika kita masih memiliki hati nurani, kita pasti tak akan tega membiarkan penduduk desa dibantai dengan keji oleh para teroris. Keesokan paginya, sebuah helikopter dari markas diberangkatkan untuk menjemput Saida dan pasukan Turki. Setibanya di lokasi pendaratan, Faisal membawa Saida dan semua penduduk desa Karda. Para anak-anak diutamakan untuk dievakuasi lebih dulu. Rupanya Faisal dan pasukannya memutuskan untuk tinggal dan melindungi penduduk desa yang tersisa. Saida yang bingung awalnya tidak mau dievakuasi, namun Faisal mengatakan jika misi utamanya adalah menyelamatkan Saida. Dia berpesan kepada Saida agar berjanji merahasiakan misi penyelamatan ini pada siapapun. Faisal lalu memberi sepucuk surat dan memintanya untuk membaca surat itu setelah tiba di pangkalan. Kemudian markas pusat memarahi Faisal dan menanyakan alasan mereka tidak mau dievakuasi. Faisal mengatakan jika sebentar lagi cuaca di sana akan memburuk. Beruntung atasannya percaya dan akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka esok hari. Sebelum bertempur, mereka mengibarkan bendera Turki untuk membangkitkan semangat patriotisme. Bu bir Amerikan filmi değil. Kemudian mereka berkumpul mengatur strategi untuk melawan gempuran musuh. Mereka pun memasang beberapa bom yang akan dilewati pasukan ISIS. Faisal membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Arif yang sebagai sniper diminta untuk mengintai di tower masjid. Sementara Baron bertugas melindungi Arif. Beber dan Esref diminta untuk berada di garis tengah. Sedangkan Faisal dan yang lainnya akan berjaga di garis depan. Namun mereka membutuhkan satu orang lagi yang bertugas untuk membawa amunisi. Nabat yang ingin berjuang melindungi desanya mengajukan diri untuk membantu mereka. Kemudian mereka menyembunyikan warga desa ke sebuah tempat yang aman. Sambil menunggu kedatangan musuh, mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Dari atas menara, Arif melihat kedatangan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 200 orang, 8 kendaraan taktis, serta sebuah tank Abraham buatan Amerika. Mereka pun bergegas menuju ke pos masing-masing. Saat pasukan ISIS berada tepat di lokasi bom yang telah mereka pasang sebelumnya, dan tiba-tiba para teroris yang masih selamat dari ledakan itu langsung ditembaki oleh pasukan Turki. Mereka pun berjuang mati-matian menghabisi para teroris ISIS yang seperti tak ada habisnya. Karena kalah jumlah, mereka pun digempur dari berbagai arah, sehingga mereka pun terpaksa mundur ke garis tengah. Mustafa yang berusaha meladeni serangan musuh di garis paling depan, namun naasnya dia tertembak dan tertangkap oleh musuh. Sebelum dieksekusi oleh musuh, Mustafa berpesan kepada Arif agar merawat putranya seperti anak kandungnya sendiri. Arif yang mendengar itu menuruti permintaan Mustafa. Mustafa yang masih ingin berjuang sampai titik darah penghabisan, kemudian meledakkan dirinya bersama para teroris. Mereka yang terus digempur oleh pasukan ISIS memutuskan mundur ke pos pertahanan terakhir dengan membawa Baron dan Nabat yang terluka. Di sana mereka akan berusaha bertahan dengan amunisi yang tersisa. Tapi saat mereka menuju ke benteng pertahanan terakhir, Esref malah tertembak oleh sniper musuh. Dalam kondisi sekarat, Esref lalu menyuruh Arif untuk membalas tembakan musuh dengan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Pertempuran pun masih berlanjut. Di benteng terakhir ini, mereka terus bertahan sampai kehabisan amunisi. Namun, seorang anggota ISIS berlari ke arah pos terakhir dengan membawa bom di tubuhnya.
Faisal yang melihatnya berusaha mencegahnya. Tapi naasnya, Faisal malah tertembak oleh anggota ISIS yang lain. Tumbangnya Faisal mengakhiri pertempuran ini dan pasukan khusus Turki akhirnya berhasil menghabisi batalion utama ISIS. Di sisi lain, helikopter penyelamat telah sampai di markas. Di sana Saidah membaca surat yang diberi Faisal. Surat itu berisi tentang keinginan Faisal kepada putrinya yang telah meninggal dunia. Andaikan putrinya masih hidup, Faisal ingin putrinya menjadi seperti Saidah, seorang wanita pemberani dan baik hati. Di detik-detik kematiannya, Faisal memberi nasihat kepada mereka semua agar terus memegang sumpah setia kepada tanah air serta mengutamakan melindungi warga sipil. Dan akhirnya Faisal pun meninggal dunia. Film ini diakhiri dengan beberapa helikopter yang datang menjemput mereka. Film ini didedikasikan kepada semua angkatan bersenjata pasukan Turki yang berjuang tanpa pamrih dan para prajurit yang gugur dalam pertempuran melawan ISIS. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.